وبركاته. الحمد لله الذي شرف المؤمنين بتشريف نور الإيمان ونور صدورهم بالمعرفة والإيمان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفوز بها في دار الأمان. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيلة العظمى في نيل غفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya kepada Allah yang pantas kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat dianugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majlis zuhur yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan, kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para ustaz, para boya, bapak imam dan pengurus masjid yang kita muliakan, para zuama, tokoh masyarakat yang hadir saat ini yang sama kita muliakan, para orang tua kami dan dituakan dalam majelis ini yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini sedikit kita akan membicarakan tentang pendidikan bekal yang sangat penting bagi masa depan anak-anak kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang tua, sesukses apapun orang tua, terkait berbicara tentang anak, yang ada dalam otaknya adalah nasib anaknya harus jauh lebih baik daripada nasib mereka. Bukan karena nasib mereka buruk, tetapi itulah naluri seorang tua. Pasti menginginkan nasib mereka, nasib anak-anaknya jauh lebih baik dari mereka. Saudaraku dirahmati Allah, untuk menjawab tersebut diantaranya Allah memberikan solusi sehingga Allah angkat marwah, Allah angkat derajat hambanya, termasuk generasi-generasi kita nantinya. Di antara Allah katakan, nasta'in billahi samil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat marwah, Allah angkat derajat, Allah akan angkat status sosial hambanya, dan bahkan Allah angkat ekonomi hambanya. Hambanya yang seperti apa? Amanu, beriman. Hambanya yang serius beragamanya, tidak musiman beragamanya. Tidak hanya sebatas itu. Agar Allah angkat marwah, derajat, status sosial dan ekonomi, Allah katakan yang kedua adalah utul ilma, memiliki ilmu pengetahuan. Selain memiliki keimanan yang mantap, juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Dua syarat inilah yang insya Allah ketika kita lakukan akan lahir generasi-generasi emas, golden generation. Generasi yang bisa menjawab tantangan peradaban, yang bisa ikut andil dalam kemajuan peradaban. Itulah generasi-generasi sukses yang kita harapkan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan ini sangat penting sebagaimana Allah katakan, syarat Allah angkat marwah derajat hambanya adalah memiliki ilmu pengetahuan. Dalam sebuah wise word, kata bijak dikatakan, scientific knowledge is power source. Ilmu pengetahuan sumber kekuatan. Agar kuat ekonomi kita, ilmu pengetahuan inilah yang harus kita wariskan.
kepada anak kita untuk melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sukses. Sekali lagi, persiapkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Maka para ulama mengatakan, dengan ilmu pengetahuan ini insyaallah hidup akan mudah, dan itu sebenarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah wise word yang lain dikatakan, education is powerful weapon for changing the world. Pendidikan itu senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia. Dunia yang begitu luas, sulit ditaklukkan, sulit dirubah. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan tidak ada yang tidak mungkin. Kita yang mungkin hidup dulu di tahun 80-an, 90-an, kita bandingkan saja kemajuan teknologi, kemajuan sistem informasi, begitu cepat berubah. Perubahan itu tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Karena Allah berjanji, Allah akan merubah nasib hambanya, di antaranya mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Saudaraku dirahmati Allah, berbicara ilmu pengetahuan tidak terlepas dari pendidikan. Dalam mindset masyarakat secara umum, ketika dibilang pendidikan, konotasinya lebih kepada sekolah, lembaga pendidikan yang terstruktur. Sebenarnya dalam paradigma Islam, dalam cara pandang Islam, lembaga pendidikan yang pertama di muka bumi ini bukanlah lembaga terstruktur secara kedinasan, baik itu TK, PAUD, bukan, ataupun playgroup, tidak. Lembaga pendidikan yang pertama di muka bumi ini yang memberikan edukasi, memberikan proses pendidikan kepada anak itu adalah rumah tangga kita. Al-baituhul madrasatul ula. Rumah tangga kita ini adalah madrasah, sekolah yang pertama melakukan proses edukasi dan edukatif, memberikan proses pendidikan kepada anak kita. Bahkan nilai-nilai tauhid menjadi bagian proses pendidikan awal bagi anak kita. Bagaimana tidak? Ketika dia lahirkan, langsung diazankan oleh ayahnya. Tauhid merupakan bagian proses edukasi awal. Dan memang proses pendidikan awal di muka bumi adalah rumah tangga. Siapa kepala sekolahnya? Ayahnya. Siapa edukator sebagai gurunya? Ayah dan ibunya. Ketika dikatakan rumah tangga itu sebagai lembaga pendidikan, dua hal minimal ada di dalamnya. Pertama namanya transfer of knowledge, memberikan ilmu pengetahuan. Siapa yang memberikan ilmu pengetahuan? Ya guru rumah tangga, ayah dan ibunya. Paling tidak, pemahaman dasar agama telah kita miliki dari proses pembelajaran ataupun kajian-kajian yang telah kita ikuti. Dalam posisi laki-laki, barangkali khutbah Jumat yang telah kita serap luar biasa, kajian-kajian di masjid ataupun di komplek, itu sudah sangat luar biasa sebagai modal dasar pengetahuan agama oleh anak-anak kita. Dan pengetahuan itulah yang harus kita sampaikan, kita transfer, kita berikan kepada anak kita. Kemudian ketika lembaga di rumah tangga itu dikatakan lembaga pendidikan, yang kedua yang harus adalah transfer of value, memberikan contoh, memberikan nilai, memberikan teladan. Sehebat apapun seorang ayah memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman agama, sementara orang tuanya, ayahnya, ibunya tidak memberikan contoh, teladan, sulit lahir generasi-generasi baik, sulit lahir generasi-generasi soleh dari rumah tangga kita. Maka Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam bahasa sindirannya, kaifa yastaqimu dhillu wal 'audu a'waja. Imam Ghazali mengatakan, bagaimana mungkin kita meluruskan bayang-bayang yang bengkok sementara sumbernya itu kayu yang bengkok. Kalau menginginkan bayang-bayang bengkok itu menjadi lurus, yang harus diluruskan bukan bayang-bayangnya, sumbernya. Kalau sumbernya itu kayu yang bengkok, luruskan kayunya, insya Allah bayang-bayangnya akan menjadi lurus. Anak-anak kita ini adalah bayang-bayang dalam kehidupan kita. Kita sebagai sumbernya. Maka ketika anak tidak baik, anak tidak soleh, jangan cepat menjustifikasi, menghakimi anak jahat.
Sudah saatnya kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak kita, karena itu yang selalu dilihatnya dari kita. Enggan dia melaksanakan sholat, barangkali itu yang ditiru dan dicontohnya dari ayah dan ibunya. Maka Imam Ghazali mengatakan, kaifa yastaqimu zillu wal 'audu hawaja. Bagaimana mungkin kita meluruskan bayang-bayang yang bengkok sementara memang sumbernya kayu bengkok? Maka Syekh Said bin Muhammad mengatakan, tidak mungkin keburukan saya itu mampu memperbaiki orang lain. Tidak mungkin keburukan saya mampu memperbaiki orang lain, termasuk anak kandung kita. Pengen anak baik, kita tidak beres, tidak bisa. Ada ungkapan di masyarakat, ayahnya buaya, anaknya buaya. Maksudnya apa itu? Sudah baik saja kita sebagai ayah, tidak ada jaminan anak kita menjadi orang baik. Sudah soleh saja kita sebagai ayah, tidak ada jaminan anak kita menjadi orang soleh. Apalagi kita tidak soleh. Jangan mimpi lahir generasi soleh dari rumah tangga kita. Apalagi kita tidak baik, jangan mimpi lahir generasi-generasi baik dari rumah tangga kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keteladanan ini penting. Dan situlah kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Michael Hodge di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, ada 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, kata Profesor Michael Hodge yang mendapatkan hadiah Nobel. Dia itu non-muslim. Dalam penelitian dia, ternyata tokoh yang paling hebat, yang paling sukses di muka bumi ini, baik memimpin negara dan juga memimpin keluarga. Dia katakan, the most successful leader in the world is Muhammad. Pemimpin paling sukses di muka bumi ini adalah Muhammad. Itu hasil penelitiannya, padahal dia non-muslim. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan pemimpin yang sukses dalam memimpin negara dan rumah tangga? Profesor Dr. Christopher Dawson, juga non-muslim, dalam bukunya Religion and Culture, dia katakan Muhammad itu dia sukses memimpin negara dan keluarganya. Kenapa? Dia tidak hanya sebatas ngomong. Sebelum dia sampaikan, dia telah mencontohkan terlebih dahulu, sehingga masyarakatnya ikut, sehingga anak istrinya ikut dengan apa yang dia sampaikan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk golden generation, generasi emas itu perlu edukasi dari rumah tangga dan keteladanan. Kalau tidak, bisa saja ke depan yang lahir adalah the lost generation, generasi yang hilang, generasi yang keberadaannya sama dengan tidak ada, bahkan rubbish generation, generasi sampah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini PR besar bagi kita sebagai orang tua, memberikan pendidikan agama, mendidik dan membina yang diawali dari rumah tangga. Kemudian kalau seandainya waktu yang terbatas kita miliki, ataupun kemampuan keagamaan yang terbatas, sekarang lembaga pendidikan agama insya Allah banyak yang bisa menjawab harapan kita. Baik MDTA-nya, ada MI Madrasah Ibtidaiyah, ada SMP IT, SMA IT, ada lagi Madrasah Sanawiyah, ada Aliyah, ada pondok pesantren, yang itu insya Allah juga bisa menjawab tantangan zaman. Jangan sampai ada mengkhawatirkan, nanti tamat pesantren anak saya bisa apa? Tamat man anak saya bisa apa? Insya Allah kemanapun bisa. Bahkan pada masa Pak Jokowi, prodi pertama, menterinya itu kalau tidak salah 9 orang itu alumni pesantren. Artinya apa? Kompetensi tamatan pesantren, tamatan pendidikan madrasah insya Allah tidak diragukan. Kenapa? Secara struktur kurikulum pendidikan yang ada di pesantren sekarang, pendidikan modern ataupun di madrasah, itu tetap mengacu kepada pendidikan nasional yang juga internalisasi nilai agama dan juga moral sudah matang di situ. Maka ketidakmampuan kita, mungkin keterbatasan waktu kita dalam membina anak dalam pendidikan agama, titipkan kepada madrasah, pesantren, sehingga tidak berat kita mendidik.
Saya tidak katakan jangan disekolahkan sekolah umum, silahkan saja. Silahkan masukkan anak kita ke sekolah umum, tapi tanggung jawab pendidikan agamanya jangan sampai tinggal. Karena surga neraka itu juga tergantung pada anak kita. Nasib kita dunia dan akhirat juga tergantung kepada mereka. Man razaqallahu alaihi bi walidin fa alaihi bi ta'dibi wa yu'allima man kana 'allamahu wa bi ta'dibi faqad razaqallahu ta'ala syafa'ata wa man taraka waladahu jahilan fa kana kullu dzambin 'amilahu alaihi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa anak, dia wajib mendidik dan membinanya. Kalau sudah dididik dan dibina dalam pendidikan agama yang baik, Allah berikan syafaat kepada orang tuanya. Allah tentramkan, tenangkan, bahagiakan orang tuanya. Wa man taraka waladahu jahilan, barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak paham agama, dia biarkan. Anaknya buta Al-Quran, dia biarkan. Anaknya buka aurat kemana-mana, dia biarkan. Sehingga anaknya mudah dan ringan saja meninggalkan agama. Orang tua seperti itu, kata Nabi, kullu dzambin 'amilahu alaihi, semua dosa yang dilakukan oleh semua anaknya itu, orang tuanya lah yang memikul semua dosa itu di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa kita yang banyak tidak sanggup kita bawa, apatah lagi dosa anak kita beberapa orang karena keabaian kita dalam mendidik agama mereka untuk itu. Dan sekarang kita mulai lakukan edukasi dan edukatif dengan Islamic value, nilai-nilai Islam dalam rumah tangga kita. Bina, didik anak kita, dan tidak hanya sebatas itu. Pastikan kita menjadi role model, sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai tauladan dalam rumah tangga kita. Dan saya sangat meyakini insyaallah generasi-generasi soleh dan generasi emas itu akan lahir dan hadir di tengah rumah tangga kita semua yang hadir saat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Terlalu banyak salah dan silap saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.